Kemudian, nyeri dapat berlangsung terus-menerus atau hilang timbul. Nah, nyeri ini masih bisa dirasakan pasien sampai ketika pasien itu bintil-bintil dari warna yang ada pada kulit yang terkena itu mengalami erupsi. Ya, erupsi itu pecahnya dari bintil-bintil yang berisi cairan, nah itu pecah, itu namanya nyeri. Namanya erupsi. Nah, namanya erupsi. Nah, pada saat erupsi itu masih dirasakan nyeri. Nah, kemudian gejala yang mempengaruhi yang lain, misalnya gejala pada mata. Nah, kadang mata bisa kemerahan, ya, kemudian sensitif terhadap cahaya, ya, mudah silau. Kemudian pembengkakan pada kelopak mata, ya, karena mungkin dari demamnya, ya, dari pusingnya, ya. Kemudian kekeringan pada mata, kemudian pandangan kabur, sampai penurunan sensasi penglihatan. Ini pada mata. Ini apalagi kalau area yang akan terkena itu pada area yang dekat dengan mata gitu, maka ini akan terasa sekali. Jam 5, jam 6. Kemudian timbul erupsi kulit. Nah, ini kalau sudah tanda-tanda awal tadi, nah ini timbul erupsi kulit. Nah, pada saat erupsi, ya, kadang terjadi limfadenopati regional. Nah, limfadenopati itu pembesaran pada kelenjar limfa, ya. Jadi kelenjar limfa yang terdekat pada area yang terkena, nah di situ mengalami pembengkakan. Misalnya munculnya pada area leher, pada area dada, ya yang membesar limfanya ya di sekitar dagu, ya. Atau kalau yang terkena misalnya pada daerah bawah, pada perut, ya, kemudian pada pinggang, nah biasanya yang terkena ya, pada limfa pada area inguinal. Ya. Jadi limfa yang terdekat itu akan mengalami pembengkakan. Kemudian erupsi kulit biasanya terbatas pada area yang dipersarafi oleh satu ganglion sensorik. Ya. Erupsi dapat terjadi di seluruh tubuh, tapi ini jarang terjadi. Ya, sehingga herpes seluruh tubuh itu jarang terjadi. Ya. Kemudian dari ganglion sensorik ini yang paling sering terjadi, yang terkena adalah pada ganglion torakal. Maka pada pasien itu yang sering kita temui kalau ada herpes itu kalau misalnya luas itu biasanya pada area leher, ya, bawah telinga sampai ke dada, ya, dada. Maka di sini pada area torakal, area torak. Nah, kemudian erupsi tadi, nah ini tahapan-tahapan dari sudah terjadi gejala prodromal, kemudian muncul eritematosa pada kulit. Ya, jadi kemerahan pada kulit. Nah, ini namanya makula erythrosquamosa, ya. Nah, kalau sudah kemerahan, kemudian akan membentuk papula-papula, bintil-bintil gitu ya. Kemudian papula ini dalam waktu sekitar 24 jam itu akan pecah. Ini akan menjadi vesikel. Nah, kemudian vesikel ini ya, nanti setelah pecah ya, itu nanti akan mengering. Nah, mengering dan dinamakan krusta. Nah, sehingga dalam 7 sampai 10 hari krusta ini berada di dalam tubuh. Nah, kemudian krusta ini dapat bertahan sampai 2 sampai 3 minggu ya karena mengering, ya. Setelah mengering kulit akan mengelupas sendiri. Nah, ketika ini akan nyeri juga mengalami penurunan sampai nanti hilang. Nah, gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada area yang terkena herpes, ini pertamanya makula erythrosquamosa seperti ini, ya. Kemudian dari sini nanti akan muncul, nah menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Kalau ini namanya papula. Nah, ini masih kemerahan. Kemudian kalau papula sudah berbentuk bintil-bintil kayak ini, atau mungkin seperti ini. Nah, ini papula.
Kemudian dari papula itu nanti akan membentuk vesikel. Nah, akan pecah atau erupsi. Ya, pecah atau erupsi menjadi vesikel. Nah, nanti vesikel 2 sampai 3 hari. Kemudian nah ini akan menjadi krusta. Nah, kalau krusta ini sekitar 2 sampai 3 minggu sampai mengering. Kemudian nanti ini akan mengelupas sendiri seiring dengan pergantian kulit di bawahnya. Oke. Nah, ini tahap-tahapnya ya, perkembangan dari lokasi yang terkena herpes zoster. Kemudian lesi baru ya, atau luka baru dapat terus muncul ya, sampai hari keempat dan kadang sampai hari ketujuh. Nah, lesi baru itu kadang kan apa ya? Kalau kita mengalami sendiri atau merawat pasien, nah, itu kadang cairan yang erupsi dari papula. Nah, itu makanya tidak boleh mengenai kulit di sekitarnya. Kalau mengenai kulit sekitarnya, maka kulit yang terkena cairan tadi itu akan bisa menimbulkan lesi yang baru. Nah, sehingga pada saat perawatan, maka cairan itu tidak boleh mengenai area sekitarnya. Karena nanti kalau area sekitarnya kena, itu biasanya lokasinya akan melebar, akan bertambah. Sehingga ini akan memperberat ya, artinya akan memperparah kondisi. Kemudian erupsi kulit yang berat dapat meninggalkan makula hiperpigmentasi dan jaringan parut. Nah, kondisi ini namanya pitted scar. Nah, pitted scar, tapi ini jaringan parutnya beda dengan jaringan parut seperti luka bakar beda. Ya, gambarnya sebentar. Kemudian pada lansia ya, biasanya mengalami lesi yang lebih parah ya, dan mereka lebih sensitif terhadap nyeri yang dialami ya, karena daya tahan tubuh pada lansia yang lebih rendah dibandingkan yang muda, lebih muda tinggi. Nah, ini gambaran dari pitted scar. Nah, gambaran dari pitted scar seperti ini, dan ini kasar ya, kasar, dan ini kadang bisa bertahan lama sekali di sini. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa saja ketika pasien ada herpes. Nah, di sini pemeriksaan penunjangnya adalah pemeriksaan darah. Nah, darah ini utamanya adalah untuk melihat apakah antibodi dari pasien itu mengalami penurunan. Nah, kemudian ada seng smear, ya, usap seng, ya, kemudian biopsi kulit kalau diperlukan, ya, atau bisa juga dilakukan pemeriksaan namanya DFA, Direct Fluorescent Assay. Mungkin juga bisa dilakukan dengan PCR, usapan. Ya, usapan. Jika kemarin kita usapan atau akusan dilakukan di tenggorok, ya, PCR. Tapi kalau yang ini diusapannya pada area yang terkena. Jadi ini tergantung dari dokter mau diperiksa yang mana. Tapi ini jenis-jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien dengan herpes. Komplikasinya apa saja herpes? Komplikasi dari herpes ini adalah pertama neuralgia. Neuralgia ini adalah komplikasi yang paling umum, ya. Komplikasi yang paling umum yang mengenai pasien herpes. Nyeri saraf atau neuralgia akibat herpes zoster ini tetap bertahan setelah lepuhan kulit menghilang. Jadi kadang neuralgia atau pusingnya itu bisa bertahan setelah herpesnya hilang. Tapi ini tidak semuanya. Tapi ini bisa terjadi. Neuralgia. Kemudian ada infeksi kulit. Nah, kadang-kadang lepuhan terinfeksi oleh bakteri sehingga kulit sekitarnya menjadi merah meradang. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa erupsi dari lokasi luka itu kalau mengenai kulit yang lain itu bisa menyebabkan infeksi baru.
Kemudian pada mata juga bisa terkena. Herpes zoster pada mata dapat menyebabkan peradangan sebagian atau seluruh bagian mata yang mengancam penglihatan. Kalau areanya sekitar mata apalagi lah ini lebih berisiko. Tapi ini pun juga jarang ya terjadi kalau tidak herpes meluas gitu pada bagian tubuh pasien. Kemudian kelemahan atau layuh otot. Kadang-kadang saraf yang terkena dampak adalah saraf motorik dan saraf sensorik yang sensitif. Maka hal ini dapat menimbulkan kelemahan atau palsi pada otot-otot yang disarafi oleh saraf pada ganglion tadi. Kemudian komplikasi lain, misalnya infeksi otak oleh virus varicella zoster. Nah, apalagi ini kalau pasien sudah masuk dalam kondisi sepsis. Kondisi sepsis. Ini jarang terjadi komplikasi ini, jarang terjadi. Tapi misal terjadi, ini adalah komplikasi yang serius. Maka kadang kita kalau merawat pasien, kalau sudah terkena sepsis, kadang pasien itu meninggal bukan karena penyakit utamanya, tapi karena sepsisnya. Nah, ini yang paling sering. Kemudian penata laksanaannya apa? Untuk herpes zoster, tujuan utama terapi adalah untuk mengurangi luasnya lesi pada kulit di sekitarnya. Maka tadi pada saat perawatan diupayakan tidak terjadi radang di sekitar lokasi. Maka hati-hati sedang merawat pada saat erupsi. Kemudian mengurangi rasa sakit dengan melalui obat-obat tentunya dengan analgesik. Kemudian mempercepat mengeringnya inflamasi, ya berarti ini dengan obat juga, mungkin diberi obat anti radang, antibiotik misalnya. Kemudian mencegah NPH atau neuralgia pasca herpes. Nah, kemudian herpes zoster biasanya sembuh sendiri setelah beberapa minggu. Tapi kalau kecil itu ya beberapa hari saja kadang sudah selesai. Kemudian pada stadium vesikel, maka ini bisa diberikan bedak, bedak salisil mungkin ya, bedak salisil 2% atau bedak kalamin yang cair. Nah, itu untuk mencegah vesikel pecah, atau kalau timbul erupsi, maka cairannya itu akan diserap oleh bedak itu. Nah, sehingga ini harapannya cairannya tidak kemana-mana. Ini kalau lokasinya kecil, tapi kalau lokasinya luas ya tidak menggunakan ini tentunya, dengan melakukan perawatan luka yang baik. Kemudian bila vesikel pecah dan basah, maka ini diberikan kompres terbuka dengan larutan antiseptik atau kompres dingin. Nah, ini kalau herpesnya luas, tetap kita lakukan perawatan sesuai dengan perawatan luka. Kemudian perawatan luka dengan benar, dengan mempercepat pengeringan luka. Nah, bila perlu pasien diisolasi kalau lokasinya luas, biar tidak terkena ke orang lain. Kemudian linen tersendiri, bila perlu linennya steril. Nah, linen steril nanti masuk dalam sampah infeksius yang warna kuning, jadi nanti untuk pasien-pasien yang infeksius itu semua diperlakukan sendiri. Kemudian alat makan dan minum juga tersendiri, ya, termasuk pasien infeksius. Nah, kolaborasi dengan ahli gizi, hal ini dalam pemberian makan yang tinggi protein, tinggi protein.
Kemudian kolaborasi dengan dokter, pemberian obat, kaitannya untuk antivirus tadi. Nah, antivirus saya kira jenisnya apa? Saya kira banyak. Saya kira teman-teman lebih perso. Ya. Kemudian obat anti radang. Nah, ini yang paling sering juga steroid, misalnya MP. Kemudian analgesik yang digunakan apa? Kemudian antibiotiknya apa? Saya kira ini biasanya dokter sudah memberikan sepakat seperti ini. Kemudian diagnosa keperawatannya apa yang paling sering muncul? Di sini misalnya nyeri akut, risiko tinggi infeksi, perubahan nutrisi, integritas kulit, ansietas, mungkin bisa juga gangguan citra tubuh, kalau misalnya luas gitu. Kemudian kurang pengetahuan tentang kondisi, prognosis, kebutuhan pengobatan, dan lain-lain. Dan ini yang bisa muncul, tapi nanti tentunya diagnosa yang muncul adalah berdasarkan dari pengkajian masing-masing pasien. Sehingga diagnosa ini bisa muncul, bisa tidak, tergantung dari hasil pengkajian kita. Tapi ruang lingkupnya untuk diagnosa keberatan seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman terkait dengan herpes zoster. Monggo kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan dengan teman-teman yang lain, kalau ada masukan atau apa, monggo bisa sharing-sharing. Bu, izin apa nggih? Saya tuh kan punya saudara dulu itu herpes ya Bu ya. Awal itu ya sedikit langsung ke dokter itu ya dikasih Aciclovir sampai per berapa ya 4 jam atau berapa ya Bu itu. Tapi tetap tetap aja efeknya itu sampai ke saraf lama sampai morfin lah untuk pengurangan nyerinya itu loh Bu. Itu kok maksudnya gimana ya untuk mengantisipasi kalau makanya kalau ketika anak saya atau apa itu dang-dang wae nanti soalnya kayak saya trauma sama bulik saya itu padahal ya wes sudah awal dikasih Aciclovir per oral tetap aja nyerinya itu yang ini dan tetangga saya itu juga ada yang nyerinya itu sampai 2 tahun pengobatan di saraf itu ya tetap tetap aja tetap nyeri itu loh Bu pasca herpesnya itu pripun nggih maksudnya memang apa yang harusnya kita lakukan apakah ayo po apa terus mending langsung di antivirus aja atau kalau gimana gitu kadang kan jadi kayak trauma gitu loh Bu karena pernah pengalaman kulit saya tuh sampai sudah di antivirus per oral sama salep aja bisa menyebabkan nyeri yang hebat pasca sudah keringnya itu sudah kering tapi setelahnya itu lama sampai di MST juga. Lanjut, lanjut. Mungkin kita sebagai perawat karena kita masih mengenal DPJP ya Mbak. Saya kira memang semua sekarang terkait dengan obat itu memang masih dalam ranahnya medis. Tapi mungkin kita sendiri kadang perawat itu kadang kan juga melakukan perawatan di rumah, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan tetangga. Kalau misalnya bentuknya sudah khas seperti ini, saya kira untuk pemberian obat awal seperti untuk analgesik, untuk antivirus itu saya kira diberikan mandiri awal, saya kira tidak masalah gitu, karena ini bentuknya sangat khas sekali gitu, kalau herpes itu. Sehingga kalau antivirus itu kan dibeli di apotek itu saya kira bisa kok beli. Ya, kalau antivirus boleh Bu, kalau antibiotik ya nggak bisa. Eh, Bu tadi kan diberikan bedak ya. Selama ini saya malah belum pernah kasih bedak. Nanti kalau dikasih bedak berarti kan memang harus mungkin setiap pagi atau sehari 2 kali itu memang harus dibersihkan bedaknya gitu ya Bu ya. Terkait dengan pembersihan saya kira tidak dibersihkan Mbak, karena itu nanti bedaknya akan menyerap dari cairan tadi. Cairan ya. Ya, udah dibiarkan aja sehingga nanti pada Oh, fase krusta ya itu nanti dia akan mengering, akan lepas sendiri. Karena nanti kalau dibersihkan lagi, ya, nanti malah cairan dari yang erupsi tadi nanti malah kemana-mana.
Berarti kalau lah nanti kalau itu sama dikasih salep gitu gimana Bu? Maksudnya kan ini ada bedak sama salep asiklover. Apakah kita memang hanya menggunakan bedak tanpa salep asiklover? Nopo pripun saya nih Bu? Eh, Kalau menurut saya ya kalau sudah pakai apa antivirus asiklovir misalnya ya bedaknya nggak usah. Jadi kalau sudah pakai salep, bedaknya nggak usah ya nanti. Tapi kalau sudah pakai bedak, mungkin antivirusnya per oral, ngoten gitu, nggih. Soalnya asiklovirnya itu diberikan oral. Nggih, 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 matur nuwun, Bu. Jadi, monggo teman yang lain mungkin bisa berbagi di sini. Ya Yang Bu Sri, Mohon. derek share Bu, ini monggo. mungkin kasus herpes zoster itu seringkali masuk tidak hanya dirawat oleh dokter kulit, tetapi juga beberapa kali kita merawat pasien herpes zoster justru karena nyerinya itu Bu, jadi diraperkan dokter spesialis saraf. Karena mungkin tadi juga Bu Sriati menyampaikan ada neuralgia Iya, nih Bu. Jadi pada pasien-pasien herpes zoster biasanya memang keluhannya, apalagi pada pasien yang lansia, biasanya sampai beliau itu kesakitan sampai mengganggu pola istirahatnya. Jadi diraperkan dengan dokter saraf untuk ini. Dan pengalaman saya sendiri, orang tua ketika mengalami herpes zoster itu justru dirawat inap sesudah herpesnya mengering, tapi karena keluhan neuralgia yang berkepanjangan begitu Ibu. iya. Ya memang betul ya Pak Nanang. Mungkin itu sesuai dengan teori Iya, jadi yang disampaikan tadi neuralgia. Nggih. iya. Jadi betul memang NPH itu neuralgia pasca herpes itu memang ada betul dan eh, kadang bisa terjadi bahkan herpesnya sudah selesai neuralgianya belum selesai gitu. Nggih. Ya. Oke, matur Matur nuwun nuwun, Mbak Bu Nanti Sri. monggo yang lain. Bu Sri mohon izin bertanya, Bu. Monggo Mbak Gusti. Mungkin Ada nanti teman teman, yang lain bisa menjawab kalau saya nggak bisa. Nggih. Ada teman yang masih aktif menyusui, Bu, terkena herpes. Dan kalau herpes itu kan menular, nggih, Bu. Iya. Nah, teman saya tuh takut kalau menularkan ke bayinya karena masih menyusui dalam proses bukan ASI eksklusif. Jadi apakah tetap Bayar kasih 5.000. menyusuinya atau tidak ya, Bu ya? Oh, oke. Ya, monggo teman-teman, ini Mbak Gusti Asih punya kasus. Jadi pasiennya masih dalam menyusui. Kira-kira pasiennya memberikan ASI ke anaknya atau tidak? Gimana menurut teman-teman? Lokasinya di mana Mbak Gusti? Di payudara dari pasien bukan? Di area mami tidak? Bukan, Bu. Di bagian tubuh yang lain, Oh, di gitu. badan yang lain, Di ASI. di punggung, terus di dada. Oke. Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Monggo yang lain. Izin mencoba ini ya, Bu. Oke, monggo. Kalau mungkin kalau lebih hati-hatinya dipamping dulu aja gimana, Mbak? Sama itu kan ibunya diobati. Dipamping dulu karena kan lebih ini ya, lebih safe. Nanti kalau bayinya kena kan kasihan juga, jadi malah repot semua. Jadi kan mending dipamping dulu pemberiannya, jadi nanti nggak langsung. Nyun ngapunten ya Bu, ini cuman nganu Tidak pendapat apa-apa. saja, nggih ngapunten. Iya, matur Oke. nuwun Mbak Hartina. Tapi itu berarti kan ibunya minum obat antivirus, nggih? Obat antivirus itu apakah tidak mengganggu atau berpengaruh dengan asinya, mboten nggih? Oke. Monggo yang lain. Ada pendapat?
Mohon izin Mbak Gusti, sharing pengalaman ya. Saya dulu pernah kena varicella saat anak saya usia 9 bulan. Itu tetap disuruh menyusui, padahal minum asiklovirnya sehari 4 kali dan pakai salep juga. Itu tetap menyusui nggak apa-apa katanya. Dan alhamdulillah malah anak saya itu nggak ketularan seperti itu. Mungkin masuk ke Master ya. ASI juga ya. Iya, seperti itu. Mungkin ada tambahan ya. Matur nuwun Mbak Ulan. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, yo dengan sangat terpaksa ya susu formula nggak apa-apa, Mbak. Oh, nggih. Daripada ragu-ragu. Tapi masalahnya Matur nuwun, Mbak masih Esi. eksklusif itu nggih. Nggih, Bu. Karena kan mungkin kalau baru ibu muda itu kan takut ya, Bu. Masih banyak ketakutannya terhadap anaknya. Oke, matur nuwun teman-teman semua. Masih ada yang lain, monggo kalau misalnya ada sharing atau yang perlu didiskusikan. Masih berapa mau aja? Alhamdulillah. Waduh, Ya, anyar. masih ada Tablet anyar, motor anyar. atau mungkin sudah Kemarin. cukup? Oke, saya kira sudah nggak ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman terkait dengan pengalaman atau sharing terkait dengan kasus ini. Kalau nggak ada yang perlu dibahas lagi, mungkin bisa kita akhirin ya, teman-teman. Bu. Izin bertanya Bu Sri, untuk UTS besok materi Bu Sriati terus pundi. Oh, enggak. Untuk UTS nanti materinya tetap dari PPT yang saya berikan ke teman-teman. Tidak lari dari situ. Semua ada di situ. Gampang-gampang kok. Jadi gampang mawon, Bu. Sri. Niki pun tua niku gampang lelali sih, Bu. Sedikit ingat, banyak lupa. Ya, yang tua nih Mbak Artina nih. Angge padha napa mulih kula. Unisa muda, Ibu-ibu, Unisa muda. Ya, semua ada di dalam PPT, tidak ada yang lari dari situ. Baik untuk kelas RPL maupun untuk kelas reguler sama. Kalau nanti saya lari dari situ nanti dia enggak. Oke, bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sriati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.